Tuhan Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali saat pagi hari ini di 23 Juni tahun 2020 dan kita akan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita. Sebelumnya mari kita kembali bersama-sama bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu pada pagi hari ini, kami terima kasih hari demi hari kami lewati ya Tuhan, dan sampai pada saat ini kami boleh kembali ada, bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan pertolongan Tuhan daripadamu, dan pada pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu ya Tuhan sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kami ya Tuhan. Dan pada saat ini kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin kami, Tuhan tolong kami semua, Tuhan tolong hamba-Mu, Tuhan tolong seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang akan bersama-sama Tuhan untuk kami merenungkan firman saat pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa surga. Haleluya. Amin. Saudara kita kasih, pada hari ini 23 Juni tahun 2020, maka sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita sudah sampai kepada bagian dari terakhir dari kitab Ayub, yaitu ayat pasal 40, pasal 1 dan 42. Dan saudaraku, itu yang kemarin kita sama-sama merenungkan bahwa pasal 38 sampai 42 ini adalah jawab Tuhan kepada Ayub. Jadi Tuhan berhenti berdiam. Ada waktunya, ada masanya Tuhan akan beri jawab kepada setiap kita, bahkan juga khususnya kepada Ayub dalam menghadapi setiap ujian, cobaan yang Tuhan berikan kepada dia oleh karena dia sebagai orang benar. Ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan dalam diri Ayub, ya, sehingga Tuhan mengizinkan mengujinya, ya. Dan kalau kita tahu ujian daripada Tuhan bukan untuk menghancurkan tetapi untuk membangun, ya, membangun kembali menjadi yang lebih baik. Nah, saudaraku, sekarang kita akan melihat, kita perhatikan di ayat pasal yang terakhir, aku yang terkasih, bahwa dalam perikopnya itu Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Ayat pertama 42 ayat 1. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat 3. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau beritahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Nah, kalau kita kasih, setelah Tuhan menantang Ayub dan menjawab atas setiap apa yang menjadi pertanyaannya dia, kalau kita kasih, maka di sini kata firman Tuhan, Ayub mencabut segala perkataannya, ya, perkataan-perkataan yang tidak benar yang diucapkannya tentang Tuhan, untuk menantang Tuhan, untuk mengatakan bahwa Tuhan tidak adil, Tuhan berlaku fasik, Tuhan berbuat kecurangan kepadanya, ya, dan bagainya. Saudaraku yang terkasih, maka berikutnya ketika Tuhan mulai menjawabnya dan memberitahukan hal-hal yang di sini katakan hal-hal yang terlalu ajaib baginya, dan waktu terkasih, maka kata firman Tuhan, ia mencabut semua perkataannya dan menyesal, ya, atas apa yang dilakukannya, ya. Pokok di situ katakan tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui, bahwa kita ini hanya manusia yang dari debu dan abu, yang untuk memahami Tuhan yang begitu besar, yang begitu ajaib, pemahaman kita begitu terbatas. Dan jangan sampai kita mulai membicarakan hal-hal yang tidak seharusnya kita ucapkan tentang Tuhan. Bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi bagi setiap kehidupan kita, bahwa mari kita melihat bahwa semuanya ada maksud Tuhan, ada maksud rencana Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Dan Tuhan yang menguji, yang mencobai, dia juga yang berikan kekuatan kepada kita. Bahkan dia juga yang akan membangunnya kembali menjadi manusia yang lebih baik, ya. Nah, kalau kita perhatikan bahwa di sini ada beberapa hal yang disampaikan, bahwa tidak ada rencanamu yang gagal. Rencana Tuhan bagi kita, ya, tidak ada yang gagal. Nah, saudaraku, jadi dan seterusnya itu dikatakan bahwa
hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang melalui semuanya ini, sekarang aku melihat ya dengan lebih lagi memahami tentang Tuhan. Ada penyingkapan rohani yang saya boleh lihat dalam masa ini, ya, dalam kesesakan yang sudah lewati setelah beberapa bulan ini. Saudara, aku terkasih bahwa ini sungguh luar biasa, beberapa bulan ya yang dilewati oleh Ayub untuk menghadapi cobaan ini, dan kekuatan yang Tuhan beri untuk boleh bertahan, ya, melewati semuanya. Berbagai sisi ya yang dialami. Saya katakan bahwa sisi penderitaan yang dialami, baik dari sisi secara fisik, jasmani, tubuhnya ditimpa borok, bahkan sebelumnya itu anak-anak dalam keluarga, anak-anaknya habis, ya, mati pada saat yang bersamaan, juga hartanya habis, ya, di dalam keluarga juga istrinya menyuruh dia mengutuk Allah, ya. Sudah itu dia mendapat tekanan juga dari sahabat-sahabatnya yang salah menilai tentang apa yang dialaminya. Tadinya dia adalah seorang yang terhormat, yang terkaya, ya, tapi oleh karena penderitaan dan habisnya apa yang dimilikinya, sehingga sekarang untuk sementara waktu dia harus terhina di tengah masyarakat, ya, dan dalam kebingungan karena situasi yang dialami, ya, dan juga secara rohani bahwa ini Allah berdiam diri selama berapa waktu lamanya, berapa bulan lamanya, ya, dalam masa tersebut. Dan saudara terkasih bahwa ada waktunya, ada masanya Tuhan menjawab dia. Dan sekarang melalui semuanya itu, melalui semua waktu atau pencobaan yang dialami, dan berapa bulan lamanya dia ada di dalam pencobaan tersebut, dalam masa yang sukar tersebut, saudara terkasih, maka di sini kata firman Tuhan, sekarang hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri mana. Saudara, terkadang kita ini dalam sisi ketika kita Tuhan izinkan mengalami ujian baru, dari situ kita bisa melihat ada banyak hal yang Tuhan kerjakan bagi kita. Mata rohani kita bisa terbuka, pemahaman terhadap kebenaran firman Tuhan, bahwa dalam situ ada campur tangan Tuhan, intervensi Tuhan yang mampukan kita untuk memahami Tuhan, memahami firman-Nya, penyikapan secara rohani yang kita boleh lihat, ya, yang kita boleh rasakan dalam kehidupan kita. Sebagaimana juga saudara, kalau kita perhatikan kisah tentang Yusuf, seorang anak muda yang diizinkan pada 17 tahun ketika ceritanya dimulai, maka mendapat visi mimpi dari Tuhan tentang hidupnya ke depan akan seperti apa, bahwa Tuhan akan membawa dia, ya, menjadi seorang yang dipakai untuk menjadi seorang penyelamat, ya. Tapi saudaraku, pada saat itu saudaranya akhirnya iri hati dan mereka menganiaya, melepaskan jubah mahal indahnya. Sesudah itu mereka masukkan ke dalam sumur. Terus dalam kesesakan, saudara ini tidak peduli, juga menjual sebagai budak kepada kafilah Ismail. Dan sesudah itu dijual kepada Potifar, kepala pengawal istana Firaun. Dan sesudah itu difitnah oleh istri Potifar, dimasukkan ke dalam penjara tahanan raja. Dan pada waktu yang telah ditentukan, ya, dia bertampil di hadapan Raja Firaun. Nah, aku dan terkasih dengan Yesus, dalam masa kesesakan yang Yusuf alami itu, ada banyak hal yang Tuhan ajarkan kepada dia di sana, saudara. Ya, selain memperkuat secara kerohaniannya, secara karakter dia menjadi seorang yang lebih dewasa, ya, dalam hidup. Dan juga tahukah kita bahwa dalam pengalaman yang dilewati itu, Tuhan mengajarkan juga kepada dia nih hikmat Tuhan yang luar biasa. Ya, hikmat Tuhan bagaimana bahwa di situ ada pelajaran-pelajaran yang diperoleh tentang di rumah Potifar dia menjadi seorang yang dipercaya untuk mengelola, ya, rumah Potifar. Semua pembantu-pembantu yang ada di sana dia mengelola, mengatur mereka, mengatur misalnya timetable-nya untuk bekerja, apa yang dikerjakan, ya, terus habis itu jadi ada tanggung jawab yang diberikan, ya, mengatur makanan seisi rumahnya, ya, dan seterusnya. Dan kata firman Tuhan menyertai Yusuf. Dan ketika masuk ke dalam penjara tahanan raja, ya, tahanan raja pada saat itu, kalau terkasih, di sana pun juga Tuhan menyertai Yusuf dan dipercayakan lagi untuk mengelola, mengatur. Jadi hikmat Tuhan
Tuhan anugerahkan kepada dia. Dan ini pelajaran melalui turun ke bawah. Ada banyak pelajaran yang diajarkan, ya. Dan ini yang Tuhan persiapkan kepada Yusuf. Dan setelah masa itu selesai, maka ketika tampillah kata firman Tuhan di dalam Mazmur mengatakan bahwa dia mengajarkan hikmat kepada tua-tua di Mesir, kepada orang ahli-ahli itu. Ahli-ahli yang selama ini menampingi Firaun yang tidak mampu menafsirkan mimpi Firaun. Tapi Yusuf mampu. Dan dari mana ketika dia mampu menafsirkan, dari mana hikmat itu bisa mengatakan bahwa dalam 7 tahun kelimpahan itu, ya, apa-apa yang harus dilakukan, apa-apa yang dikerjakan. Dan dia mulai sampaikan hikmat. Ya, ini yang harus dilakukan, ini yang dikerjakan. Saudaraku, dan Firaun dan orang-orang yang pada saat itu melihat bahwa ini adalah seorang yang luar biasa hikmatnya gitu. Nah, ini saudaraku pengalaman yang dialami oleh Yusuf melalui sebuah pengalaman turun ke bawah, melalui sebuah penderitaan selama 13 tahun lamanya. Tapi di dalam masa 13 tahun tersebut juga saudaraku bahwa tetap ada intervensi Tuhan di sana gitu, yang menyertai dia. Ya, jadi di rumah Potifar Tuhan menyertai dia dan dia dipercaya juga di sana untuk mengelola, ya, rumah tangga yang ada di sana, ya, seisi pembantunya kecuali istrinya. Nah, aku terkasih bahwa demikian juga yang mengatakan hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Sekarang aku mengalami sendiri, ada pengalaman, ya. Dan sekarang sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu, ya. Sekarang saya menyesal dan saya mencabut semua apa yang katakan. Nah, sesudah itu baru saudaraku kita lihat di sini bahwa Tuhan marah kepada murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, ya, terhadap sahabat-sahabat Ayub ini, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Nah, ini yang saya katakan saudaraku terkasih bahwa setiap kata-kata yang tidak benar tentang sama kita, saudaraku, jangan sampai kita terus membiarkan diri kita untuk berkata-kata yang tidak benar, yang terus saudaraku menyerang, yang terus caci maki tentang terasa iman kita. Karena saudaraku terkasih kalau tidak sadar dan tidak berbalik, kita bisa ditimpa dan mengalami murka Tuhan. Ya, saudaraku terkasih bahwa semua kata-kata ini, apa yang keluar dari mulut kita itu sangat penting. Ya, dan bagaimana juga setiap kata-kata ini akan dipertanggungjawabkan dan bukan menjadi bertindak sebagai seorang hakim. Nah, lalu akhirnya kita lihat di sini, perhatikan kata firman Tuhan. Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Ya, jadi di ayat ini kita lihat di pasal 42 ini, ya, setelah Ayub menyesal dan dia mulai mengatakan bahwa sekarang mataku sendiri menyaksikan akan engkau dari kata orang saja, dan sekarang saya mengalami sendiri, ya, melihat, ya, akan tuntunan Tuhan, akan apa yang saya pengalaman secara rohani yang saya bisa lihat dari semua yang saya hadapi, ya, kekuatan, penyertaan, pertolongan Tuhan, ya, kemampuan untuk menghadapi setiap memikul beberapa waktu lamanya cepat ini, ya, dan sekarang saya boleh mengalami semuanya itu. Dan kata firman Tuhan berikutnya, Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia minta doa dari sahabat-sahabatnya. Dan berikutnya keadaan Ayub itu kembali dipulihkan. Tuhan berkati dengan 2 kali lipat daripada waktu yang sebelumnya. Aku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa setiap kehidupan kita ada waktu yang terindah, waktu yang tepat untuk Tuhan menjawab dan memulihkan, ya, setiap kehidupan kita. Menjawab apa yang menjadi seruan doa kita, pergumulan kita, ya, kepada Tuhan. Dan di dalam masa-masa kesulitan, tekanan yang kita alami, aku percaya kepada Tuhan, ya, bahwa tetap ada kasih karunia Tuhan di sana, ya. Dan kita dalam mulut kita ini, ya, dalam apa yang kita ucapkan itu sangat penting, ya. Jangan sampai kita menuduh Allah berbuat yang curang, berbuat yang tidak adil, ya, kepada kita, berbuat kefasikan. Oh, Tuhan tidak menolong saya sudah sekian lama tinggal dalam keadaan ini, berbulan, ya, dan dalam pencobaan, tapi kok saya belum mendapat jawaban. Aku terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan selalu ada bagi saya dan saudara, ya. Tuhan tidak pernah membiarkan setiap langkah kita. Tuhan menetapkan langkah orang benar yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang setiap langkah kita, menyertai setiap kehidupan kita.
Dan lebih juga saudaraku terkasih bahwa ada pengalaman-pengalaman secara rohani. Sekarang mata kita sendiri boleh melihat tentang Tuhan. Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang bentuk kita. Bahwa saudara kalau kita melihat bahwa cobaan ini ada pencobaan yang Tuhan berikan, itu bukan untuk mendestruksi, tetapi mengkonstruksi, membangun suatu hal yang baik bagi kehidupan kita. Iblislah yang ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, tapi Yesus datang, ya, untuk saudaraku supaya apa nih? Membangun kehidupan kita, ya, supaya kehidupan kita yang dalam keterpurukan ini dibangun secara rohani. Dan ada hal-hal yang tidak sesuai, yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita dimurnikan seperti emas. Melalui jalan pemurnian itulah Tuhan ingin membangun sesuatu. Memang pada masa pemurnian itu tidak enak, ya, tidak enak yang kita alami. Tapi saudaraku, dalam masa itu dari Ayub ini kita belajar bahwa kita mau kuatkan hati kita. Tuhan, Engkau punya rencana yang indah bagi saya. Bahwa Tuhan, rancanganmu juga adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan oleh pertolongan Tuhan, Tuhan ajarkan saya untuk melihat dengan jelas apa maksud Tuhan dari setiap proses-proses pengalaman yang saya harus latih, yang saya harus hadapi, yang saya harus gumulkan pada saat ini. Ada sesuatu yang ingin Tuhan ajarkan kepada saya. Supaya sekarang mataku sendiri bisa melihat tentang Tuhan. Ya, sekarang berapa waktu saya hanya dengar dari kata Allah. Sekarang saya bisa mengalami sendiri, mengalami keajaiban dari firman-Mu yang telah Tuhan, ya, taruh di dalam Alkitab untuk kita bisa pelajari dan mengalami. Ya, kita boleh mengalami bahwa Tuhan berikan kekuatan kepada kita dalam bahwa juga sebagaimana kata Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan, kata Paulus. Maka di dalam kelimpahankah, di dalam kekurangan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Di dalam kelimpahan, oleh pertolongan Tuhan, Paulus tidak tergoda oleh godaan duniawi, ya, untuk ya, tergoda dengan godaan-godaan itu dan meninggalkan tugas, ya, panggilan, ya, pelayanan yang ada. Dan di dalam masa juga kekurangan, kata Paulus, di situ juga saudaraku terkasih bahwa dia tetap kuat di dalam menjalankan setiap tugas yang ada. Dan katakan bahwa aku tahu apa itu kelimpahan dan aku tahu apa itu kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Demikian juga saudaraku yang terkasih. Segala perkara juga oleh pertolongan Tuhan dapat kita tanggung. Di dalam masa keberkatan, di dalam masa kelimpahan saudaraku yang terkasih. Di dalam masa itu juga Tuhan juga memberikan kepekaan rohani kepada kita. Untuk mata rohani. Mata kita tidak berfokus kepada materi dunia. Ya, kepada sesuatu yang sifatnya sementara ini. Semua yang ada di dalam dunia semuanya sementara. Ya, sehingga mata kita, hati kita terus terfokus kepada Tuhan. Dan di dalam situasi kekurangan, saudaraku terkasih juga, ya, di dalam masa kekurangan tersebut kita juga bukan menjadi orang yang menyalahkan Tuhan, ya, tetapi kita tetap percaya bahwa dalam situasi tersebut Tuhan juga tetap ada bagi setiap kehidupan kita. Apapun situasi yang saudara alami pada hari ini, apapun kondisi yang Tuhan izinkan saudara lewati, hadapi pada hari ini, percayalah kepada Tuhan, yakinlah kepada Tuhan bahwa ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan bagi kita. Di dalam situasi yang manis yang kita alami, saudara terkasih, mata kita, fokus kita tetap kepada Tuhan, tetap kepada firman-Nya, tetap kepada kekekalan. Dan di dalam masa juga pergumulan, tantangan yang kita hadapi, saudara, di dalam masa itu juga kita tetap menerima kasih karunia Tuhan yang memampukan saya dan saudara untuk tetap bertahan sampai waktunya tiba, sampai masa genapnya tiba, bahwa Tuhan akan menjawab, Tuhan akan memulihkan, bahkan Tuhan mendengar setiap doa-doa kita. Ya, ada keajaiban Tuhan yang akan terjadi. Apapun situasi yang saudara alami pada hari ini, tetap kuat berjalan bersama dengan Tuhan, tetap tinggal, ya, di dalam kehendak Tuhan. Bahkan terus saudaraku yang terkasih, jaga hati, jaga pikiran, jaga perkataan kita, ya, supaya kita tetap, ya, di dalam tuntunan Tuhan, ya, supaya kita juga sekali lagi tidak tergoda untuk mengatakan hal-hal, ya, perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya berdoa semua pada pagi hari ini tetap ada dalam pimpinan Tuhan, tetap dalam kekuatan Tuhan, tetap dalam pertolongan Tuhan untuk menjalani setiap apa yang harus kita jalani, menghadapi setiap apa yang harus dihadapi, pergumulan yang ada, tantangan yang masalah yang ada, hadapi bersama dengan Tuhan. Dan kita tahu dalam kita menghadapi ada sesuatu nilai yang Tuhan ajarkan kepada saya dan saudara, menjadi orang-orang yang terus, ya,
berkemenangan bersama dengan Tuhan. Saya berdoa semua kita pada hari ini, Tuhan tolong menyertai kita, dan kita pada waktunya Tuhan juga boleh melihat keajaiban Tuhan terjadi bagi kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu saat pagi hari ini. Terima kasih buat hari ini yang Tuhan beri bagi kami. Kami boleh ya Tuhan kembali bersama-sama renungkan firman Tuhan. Dan kami percaya dan yakin ya Tuhan bahwa segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Ada waktunya kami ya Tuhan lahir, ada waktu juga untuk meninggal, ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai ya Tuhan, ada waktu untuk berduka cita, ada waktu untuk bersuka cita Tuhan. Tuhan, kami percaya segala sesuatu ada waktunya. Pada saat di masa juga Tuhan kami sedang ya Tuhan dalam keadaan yang mengalami ujian, coba kami percaya Tuhan di dalam masa itu juga Tuhan ada kekuatan Tuhan bagi kami ya Tuhan. Dan Tuhan, Engkau juga akan terus menolong kami, bahkan tidak selamanya juga kami tinggal dalam keadaan demikian, tapi ada waktunya juga kami akan melihat, ya Tuhan, setiap apa yang kami kerjakan, setiap apa yang kami lakukan, setiap taburan kami akan tuai ya Tuhan. Dan ada waktunya dalam mengalami kepahitan, tapi juga waktunya dalam mengalami ya Tuhan, pertolongan Tuhan ya Tuhan. Dan kami percaya dalam segala sesuatu, mampukan kami, tolong kami untuk ya Tuhan, tetap memandang kepada Tuhan. Ya, bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang berikan kekuatan kepada kami. Supaya mata hati kami fokus terus kepada kemuliaan yang kekal di dalam kerajaan surga yang mulia. Bahwa apa yang kami lakukan, kerjakan selama waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk ada di atas muka bumi ini Tuhan. Berarti ada tanggung jawab, ada kapasitas, ada kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami jalankan, untuk kami lakukan, untuk kami kerjakan ya Tuhan. Dan kemampuan dan pertolongan Tuhan kepada kami mampukan untuk mengerjakan setiap apa yang menjadi tugas kami Tuhan. Bersyukur berkati seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, setiap mereka ikut bersama-sama dengan kami saat pagi hari ini. Pertolongan Tuhan ada bagi kami, kekuatan Tuhan menyertai setiap langkah kami dalam setiap apapun yang kami kerjakan, di mana saja kami berada. Ya Tuhan, Tuhan menolong kami, dan juga dalam masa-masa pergumulan, dalam masa-masa ujian yang dihadapi ya Tuhan, pertolongan Tuhan hadir ya Tuhan bagi setiap kehidupan kami, bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Kekuatan Tuhan ada bagi kami. Bersyukur pada pagi hari ini. Terima kasih firman-Mu. Terima kasih buat hari yang baru ini. Terima kasih pertolongan Tuhan sampai pada saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita saat pagi hari ini, dan shalom.